Mereka biasa aja karena mereka tidak peduli hidupku. Udah jago banget LDR. Main-main doang gitu loh. Benda. Sebenarnya situasinya nggak bisa terima sih waktu itu. Jadi mama suka ditinggal keluar. Halo. Hai. Hai. Halo. 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 Perkenalan dulu ya. Kenalin nama kamu sama posisi kamu sebagai apa di Info SMI. Oke, halo semuanya. Aku Salvira Nuraiza. Aku sebagai admin sosial media internship batch 2. Ih, mesti ya kan udah terkenal kali. Okay, my name is Egy Reza Fauzi. I'm a talent in here gitu. Jadi sebagai talent di sini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sinov. Aku di Infosmi sebagai sosial media spesialis. Halo, perkenalkan nama saya Raden Kiki Gumilar Pamungkas Haryono. Di sini saya internship batch 2 sebagai videographer. Kenalin, nama aku Haifa Rosaprila. Di sini aku sebagai marketing di internship batch yang kedua. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Akbar Bunyamin. Di sini saya intern batch 2 sebagai desain grafis, desain grafik. Nah, kamu tahu nggak sih konten kali ini itu bakal ngebahas tentang apa? Apa ya? Nggak tahu. Gak tahu kan, gak boleh tahu. Ngebahas apa tuh? Enggak sih. Apa tuh? Gak tahu mau ngapain tuh. Nah, jadi di konten Cobdos kali ini kita akan ngebahas tentang LDR. Yeay! Wow. Deg-degan ngomongin LDR mah. Wow. Wow, I'm so excited. Wow. Wow. Kamu pernah dengar nggak pacaran secara LDR? Terus menurut kamu LDR itu apa sih? Pasti semua juga pernah dengar sih LDR itu apa. Dan LDR itu kan pacaran jarak jauh ya. Iya. Yang dimana posisi orangnya jauh, tapi hatinya dekat. Tapi nggak semua orang sih gitu. Intinya kayak gitu. Menurut aku LDR itu suatu hubungan atau pacaran gitu antara cowok sama cewek tapi jaraknya jauh gitu, tapi hatinya tuh deket gitu. Kalau menurut aku gitu. LDR itu kan singkatnya dari long distance relationship ya. Jadi hubungan jarak jauh, tapi gimana ya? Kan walaupun jarak jauh tapi kan diusahakan tetap dekat gitu. Dari hati ke hati gitu. Apa tuh yang makin dekat? LDR itu ya pacaran jarak jauh. Pura-puranya enggak. LDR singkatan ya, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Nah, di depan kamu ada kotak yang berisi beberapa pertanyaan. Nanti kamu bisa ambil satu-satu pertanyaannya, terus jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pengalaman dan pemahaman kamu. Oke. Oke, Heeh. udah ngerti ya? Oke, boleh. Boleh langsung kita mulai aja. Ngambil kotak? Ambil, di dalam kotak ada pertanyaan. Sebelum ngambil kotak boleh ngambil ini dulu Oh, nggak? boleh. Minum dulu. Haus, sorry. Dari secil signature, thank you. Ini adalah es kopi susu. Soalnya kalau nggak pakai es jadi kopi ungu. Komedi. Enak bener. Kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama boleh disebutin. Alasan kenapa mau LDR? Kenapa tuh? Karena pertama ya, kalau orang-orang terdekat biasanya nggak tahu jeleknya aku kayak apaan. Itu alasan pertama. Yang kedua, kayak LDR tuh emang jarak jauh kan ya. Jadi aku tuh kadang sibuk ini itu gitu. Jadi ada waktu khusus di mana kita komunikasi, di mana ada waktu buat aku untuk kerja kayak gitu, sibuk dengan urusan masing-masing kayak gitu. Jadi biasanya kalau aku LDR ya
misalkan siangnya kerja nih, terus baru malam deh ngabarin, kayak gitu sih kalau aku. Kenapa mau LDR? Ya karena nggak mau ribet juga kadang, nggak mau lagi sama yang drama-drama. Meskipun emang nggak menutup kemungkinan kalau misalkan LDR tuh banyak dramanya, kayak gitu. Ini jadi LDR, kenapa pengen LDR ya? Sebenarnya pengen life balance aja gitu, life balance. Jadi nggak mau terlalu bucin gitu. Jadi ada saatnya untuk bucin, kayak gitu sih. Misalkan kalau misalkan dekat-dekat minta antar kemana, yuk anterin aku kemana, yuk anterin aku daftar CPNS kayak gitu, males. Kayak gitulah. Mungkin karena situasi juga ya, Situasi mana? jadi berjarak gitu. Apa karena Oh iya pernah, karena waktu itu pernah karena situasi aku harus pindah ke kota lain gitu, ya tetap stay di sini gitu. Kalau ditanya alasan mau mau LDR ya kayaknya orang-orang nggak mau ya. Kayak maksudnya jauh dari orang yang biasa ada di samping dia gitu. Tapi karena ya maksudnya dia juga fokus buat tujuan dia awal tujuan dia gitu, emang benar-benar fokus buat kerja, gak ada hal yang lain, dan maksudnya tujuannya juga ya mungkin itu juga buat aku juga ya maksudnya nanti ke depannya. Jadi ya udah gitu, mau gak mau harus mau kalau itu. Terus ya gitu sih, gak kepaksa harus mau. Yang pertama sayang sama orangnya. Sebenarnya situasinya nggak bisa terima sih waktu itu. Situasi yang maksa, cuman karena ya kitanya masih sayang, makanya diterusin aja LDR pun. Walaupun nggak selalu bisa percaya ya, yang namanya juga manusia, pasti kita bakal ada ragunya, khawatir kayak gitu. Ya setiap orang juga kayak gak mau sih kalau LDR gitu kan. Kalau disuruh milih pasti gak mau LDR. Kayak aku juga pengen pacaran deket gitu kan, biar bisa setiap hari ketemu gitu kan, tiap hari main dan lain-lain gitu. Tapi di sini ya gimana lagi, gara-gara keadaan juga, jadi kayak harus mengharuskan LDR gitu. Terus kenapa mau LDR ya karena ya orangnya dia gitu. Ya harus LDR gitu, harus jauh. Jadi ya udah mau gimana lagi gitu. Cuman kalau ditanya mau gak sih LDR, ya gak mau sih sebenarnya gitu. Pengen deket ya gitu. Ya tadi gimana ya, sebenarnya nggak mau sih, nggak mau LDR sebenarnya, kan baru kenal terus belum banyak ngehabisin waktu bareng gitu. Tapi kan karena dia pindah gitu jauh gitu. Waktu itu tuh aku masih di Tasik, waktu zaman SMA di Tasik, dia pindah ke Bali. Jadi bingung gitu kan hubungannya gimana gitu, komunikasinya gimana. Jadi saat dia pindah tuh aku tuh gimana, kayak bingung aja gitu, hubungannya kayak gimana gitu, komunikasinya kayak gimana gitu. Jadi pernah lost contact gitu gitulah. Alasannya nggak ada sih, soalnya kan emang LDR tuh karena keadaannya yang memaksa kita harus LDR. Jadi kenapa ya mau? Karena emang kita yang menjalaninya mau aja sih. Jadi sebenarnya nggak ada alasannya. Oke, kalau boleh tahu, waktu itu jarak kamu sama si pasangan tuh sejauh apa sih? Berapa jauh? Harus dijawab banget. Jauh dong. Jaraknya nggak jauh banget sih, masih satu Indonesia, masih satu dunia. Iya dong ya. Iya dong, maksudnya beda pulau. Enggak. LDR-nya nggak mau jawab. Cuma beda kota yang pasti. Oke. Bukan beda kecamatan. Oke, Iya. beda kota berarti ya. Iya. Ini ambil lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Gimana tanggapan orang terdekat waktu kamu LDR-an sama pacar kamu? Gimana tuh? Apalagi Kalau tanggapannya cek-cek aja sih sebenarnya kalau keluarga. Kayak ya udah gitu. Cuman kalau misalkan temen tuh kayak yang yakin gitu, kayaknya mereka tuh kurang yakin sama aku gitu. Tapi sebenarnya gak gimana-gimana sih tanggapannya. Positif lah. Mereka biasa aja karena mereka tidak peduli hidupku. Hidupku tidak penting di mata mereka. Enggak deh. Emang gimana ya? Maksudnya ya emang biasanya bodo amat. Terus kan aku juga emang terkenal sad boy gitu. Lebih banyak jomblonya. Tapi sekalinya punya pacar ya jauh. It's okay, no problem gitu. No problem kayak gitu. Terus kayak orang-orang juga
malah senang gitu, malah support, akhirnya punya pacar meskipun LDR, dan mereka support aja gitu. Kalau teman-teman aku sih ya, kalau orang tua aku nggak support, soalnya mereka emang nggak pernah nanyain juga, aku nggak pernah cerita juga, jadi nggak ada support dari mereka. Itu sih, aku tuh orang yang tipe apa ya, ke orang tua atau misalnya ke keluarga gitu tuh jarang banget buat nyeritain soal kisah kasih asmara, asrama mah TNI. Berarti keluarga tapi tahu hubungan antara dengan pasangan. Sejauh ini mereka berapa kali LDR ya aku? 1, 2, 3, 4. Oh, tahu mereka ada tahu 2. Sisanya backstreet. Nggak backstreet juga karena aku nggak ngomong. Soalnya mereka, kalau dibilang backstreet juga nggak ada masalah kok gitu. Nggak menyembunyikan, cuman akunya emang males ngomong. Kayak gitu aja. Berarti lingkungannya support aja ya? Support aja, teman-teman aku support karena aku punya supporter yang namanya Kadar Onoy. Gak gimana sih. Tapi banyak juga yang kayak ngecengin gitu loh. Haus guys, bentar ya, minum dulu. Oh iya, berarti kalau keluarga tahu nggak sih hubungan kamu sama pasangan yang lagi LDR ini? Tahu banget. Berarti keluarga support ya hubungan kamu sama pasangan. Karena ya itu apa sih maksudnya, dia fokus kerja dan aku juga maksudnya fokus di sini sambil kuliah dan ini gitulah. Oke. Tanggapan dulu pernah LDR itu, tanggapan dari keluarga, awas tuh nanti pacarnya sama yang lain kayak gitu kan, awas tuh diselingkuhin kayak gitu. Diambil ya. Iya, pasti teman-teman sama keluarga kan pada sayang aku juga kan intinya. Jadi mereka itu pada ngingetin aja sih, awas hati-hati gitu kan, dan nggak ngingetin ke pacarnya doang, tapi ke akunya juga. Kalau waktu LDR itu jangan nakal, jangan genit kayak gitu sih, umum. Lebih waspada gitu. Iya. Ya? Awal-awalnya sih kayak pada ragu gitu loh, kayak serius LDR gitu kan, jauh gitu apalagi. Terus kan dia kayak pulangnya tuh nggak yang sebulan sekali gitu kan, jadi kadang 3 bulan sekali, bahkan waktu itu pernah setahun sekali gitu. Jadi kalau awal-awal sih kayak agak ragu gitu loh, kayak oh serius mau LDR nih, kayak mikir lagi deh gitu kan. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah sih kayak pada support gitu. Jadi kalau LDR ya pada dukung-dukung aja, walaupun nih pernah kayak ada kompor gitu loh, kayak ngapain sih LDR, udah aja yang deket aja gitu, kayak nggak ada lagi gitu. Kayak gitu sih paling. Ada pembawa kayu bakar. Benar ya, ada yang pembawa kayu bakar, yang manas-manasin gitu ya. Itu sih. Berarti keluarga positif aja ya? Iya, ya kalau Kamu sama pasangan. keluarga terus teman dekat juga kayak pada support aja sih. Kalau orang tua, kan waktu aku dekat sama dia tuh, sering cerita gitu ya sama orang tua. Jadi pas tahu dia pindah tuh nanya-nanya gitu, masih suka nggak sama si dia gitu, masih suka chattingan nggak gitu, atau apa gitu ya, hampir kalau ngobrol sama orang tua tuh suka nanyain dia gitu. Soalnya aku juga suka cerita sih, dia tuh udah ngapain aja. Teman-teman sekitar tahu nggak sih hubungan Temen- kamu sama si pasangan tuh LDR? Teman-teman tahu, soalnya kan dia juga teman sekelas gitu ya. Jadi berarti mereka support iya, aja support ya. banget. Tapi kadang-kadang suka ngeledekin gitu deh. Jadi itu si ini gimana gitu lah. Kompor Ya, gitu suka ngeledek-ledekin gitu lah. Kompor. Lumayan gerah ya. Waktu LDR pernah selingkuh atau diselingkuhin nggak? Gimana nih pengalamannya? Waktu LDR kalau dibilang selingkuh juga enggak selingkuh, tapi cuman dekat aja gitu sama yang lain gitu. Tapi bukan selingkuh sih, hitungnya soalnya cuman ngobrol-ngobrol doang gitu, nggak sampai pacaran atau gimana. Terus dia juga karena karena di tempat yang baru, jadi kan dia juga harus berusaha menyesuaikan diri ya, jadi berteman sama siapa aja gitu. Waktu LDR pernah selingkuh atau diselingkuhin nggak? Ups, gimana tuh? Enggak dong.
nggak pernah. Aku selingkuh nggak pernah. Yang dulu juga nggak pernah selingkuh kali ya. Aku husnuzon aja sih orangnya. Tapi emang nggak pernah. Yeay. Apa kamu nggak tahu kali ya? Ih, jangan gitu dong. Jangan gitu. Iya, tapi sejauh ini nggak pernah. Kalau aku sih nggak pernah selingkuh. Tapi Nggak ada tapinya, emang kayak gitu. Cuman kalau misalkan aku kan lebih mempercayakan gitu. Kalau misalkan aku pengen nongkrong sama siapa, terlebih dahulu aku ngenalin gitu teman-teman aku gitu. Pakai PowerPoint. Temen aku nih. Nggak dong. Ya jadi gitu, aku sih tipsnya gitu. Kalau misalkan jarak jauh gitu, jadi dia biar percaya aku mainnya sama siapa, aku gaulnya sama siapa gitu. Kalau pernah diselingkuhin aku nggak tahu. Tapi yang jelas-jelas kalau misalkan bukan jodoh pasti udah putus gitu. Yang kan dari berapa banyak LDR ya aku teh nggak kehitung lah. Itu kan udahan semua gitu. Tinggal sekarang nyisa satu. Enggak. serius nggak serius. pernah ada berantem gitu karena orang lain, orang ketiga. Enggak sih. Sehat banget ya hubungannya. Maksudnya ya enggak, kalau misalkan kayak selingkuh atau diselingkuhin enggak sih. Karena ya gitu, balik lagi ke tujuan awal kalian, maksudnya tujuannya kalian menjalin hubungan itu buat apa sih? Sebenarnya kalau misalkan emang kalian tujuan awalnya ya udahlah kayak biar ada temen aja, atau misalkan ya udah deh dijalanin dulu aja, toh jodoh gak ada yang tahu. Enggak sih, kalau aku enggak kayak gitu orangnya, maksudnya jadi kayak buat selingkuh juga buat apa gitu ya, kayak makan waktu aja sih. Dan alhamdulillahnya dia juga kayak gitu. Dua-duanya pernah. Oh gimana tuh? Ceritain dong pengalamannya. Udah lama sih kalau misalkan dibilang selingkuh waktu zaman SMA itu LDR. Di saat emang si pasangan kita jauh, karena nggak komunikasi, ya namanya cowok perlu teman jalan, teman curhat, nggak selalu cewek kan. Ada teman dekat juga, bisa dibilang selingkuh atau enggak sih, karena selingkuh itu perspektif orang masing-masing beda. Ada yang baru chat dibilang selingkuh, ada yang baru jalan dibilang selingkuh. Ya kalau aku sih emang sampai pacaran juga, makanya ngaku selingkuh kayak gitu. Kalau diselingkuhin, enggak LDR pun sering diselingkuhin. Karena mungkin terlalu percaya, nggak tahu terlalu baik atau bodoh gitu akunya. Jadi ya bisa dibilang kalau diselingkuhin, lebih banyak diselingkuhin. Lebih banyak diselingkuhin ya. Karena kita udah percaya, tapi pasangan kitanya nggak megang kepercayaan kita. Kayak gitu aja sih. Kecewain berarti ya. Kalau misalnya selingkuh atau diselingkuhin sih enggak ya, kayak maksudnya ya udah gitu, nggak pernah yang kayak macem-macem. Cuman kan kalau misalnya deket ya paling cuman kayak teman deket kayak gitu aja sih. Cuman nggak yang berlebihan, karena kan ada ya orang yang ngepersepsiin kayak kalau misalnya punya teman lawan jenis tuh selingkuh katanya kayak gitu. Nah kalau misalnya aku enggak sih, kalau misalnya dia pengen punya teman cewek atau aku pengen punya teman cowok tuh nggak apa-apa, asal nggak berlebihan kayak gitu sih. Dan selama ini nggak yang nyampe chatan yang aneh-aneh atau nggak jalan bareng berdua gitu, enggak sih. Kayak gitu. Tapi pasangan sendiri tahu teman dekat kamu. Iya, kita sama-sama tahu sih, kayak ya udah dia cerita gitu teman-temannya siapa aja gitu, cowoknya ya teman-teman cowoknya, teman-teman ceweknya siapa. Aku juga suka nyerita sama siapa aja kayak gitu. Gimana komunikasi kamu dengan pasangan kamu waktu LDR? Langsung jawab. Iya, langsung aja. Komunikasi aku waktu selama LDR ini baik-baik aja sih, kayak misalnya tetap sering chatan, terus sering teleponan juga gitu tiap malam kayak gitu sih. Terus walaupun misalnya kan kok LDR itu pasti jarang ketemu ya, kayak ya udah ketemunya kayak paling beberapa bulan sekali gitu, tapi tetap sih komunikasi itu kayak lancar-lancar aja gitu, lewat chat atau enggak telepon gitu. Biasanya kalau malam gitu beres aktivitas kita suka telepon video call kayak gitu sih. Kamu sama kamu sama pasangan kamu pernah ada pengalaman tentang miskomunikasi gitu nggak sih? Oh iya, kalau buat miskomunikasi sering banget ya, karena kan kalau LDR itu kayak penyampaiannya kan lewat chat gitu, jadi kadang kayak aku tuh nyampeinnya A tapi dia nangkepnya B, jadi sering kayak miskom kayak gitu loh. Jadi oh ternyata dia tuh maksudnya bukan kayak gini tapi maksud aku kayak gini gitu. Oke, yang penting komunikasinya tetap terjaga ya. Iya benar kayak gitu. Oke. Waktu LDR
hampir tiap hari gitu ya, chattingan tiap pagi, ngucapin greeting gitu, selamat pagi gitu. Tapi ya gitu-gitulah tiap malam. Kalau bisa fit callan, dianya mau fit callan gitu. Jadi usaha mungkin gitu ya, berusaha buat tetap chattingan gitu. Tapi tetap nyempetin kan buat Iya. berkomunikasi. Harus tetap dijaga ya berarti komunikasi. Benar. Komunikasi aku baik-baik aja sih. Emang udahan tuh bukan karena komunikasinya. Jadi baik-baik aja kalau aku dulu baik banget. Emang harus kabar sih yang paling penting kabar. Berarti harus tetap dijaga ya. Iya, komunikasi nomor 1. Enggak, nomor 1 Allah. Itu tadi yang penting kan emang sekarang tuh yang menjadi jalan utama dalam ber-LDR ini adalah komunikasi. Saya berkomunikasi setiap pagi, every morning I say good morning, and dia nggak bales. Kadang balasnya tuh siang, tapi nggak apa-apa gitu. Aku tuh nggak masalahin kayak gitu. Soalnya kan kalau misalkan masalahin kayak gitu ya berantem karena hal sepele itu udah nggak mau gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting dan yang penting adalah komunikasi itu kayak misalkan dia pergi kemana. Biasanya sih gitu. Jadi nggak khawatir kalau misalkan nggak ada kabar kayak gitu kan. Soalnya aku pernah banget yang LDR itu sama itu beda alam kan itu kan. Aku alam dunia, dia alam gaib karena emang dia sering hilang-hilangan. Kayak gitu, itu sih. Dan biasanya kalau misalkan bahasa anak sekarang ada sleep talk, ya ini sih? Sleep call. Oh, sleep call, iya sleep call. Biasanya kayak gitu, sampai ketiduran. Sampai baterai habis. Nggak selebay gitu. Pokoknya biasanya ada waktu sejam 2 jam untuk ngobrol kayak gitu sih. Bagaimana harimu hari ini kayak gitu. Ya hari ini membagongkan. Komunikasi karena itu beda negara, jadi dia 2 jam lebih cepat dibanding di sini. Mungkin ya maksudnya harus menyesuaikan gitu loh. Kayak misalkan aku baru bangun, dia udah berangkat kerja, misalnya dia udah pulang dan aku masih di luar, kayak gitu sih. Terus kalau misalkan komunikasinya alhamdulillah lancar aja sih. Yang pastinya komunikasinya lewat chat, lewat telepon, video call, nggak lewat mata batin ya. Kalau lewat hodam kan ngeri juga gitu. Nggak boleh miskomunikasi ya. Waktu komunikasi itu emang dalam hubungan itu kan yang paling terpenting komunikasi. Jadi gimana baiknya kita komunikasi dengan pasangan itu jangan sampai ada ketidakpercayaan lagi. Karena kepercayaan itu akar dari pondasi hubungan. Kalau kita komunikasinya udah nggak baik, gimana hubungannya kayak gitu. Oke. Ambil lagi sekarang. Oke, lanjut boleh lanjut. Panjang ini ya. Seberapa percaya kamu dengan pasangan selama LDR dan alasannya apa? Baru diomongin kan. Kalau dibilang percaya itu sulit ya kalau dibilang percaya banget. Tapi mau nggak mau kita harus bisa mencoba untuk percaya agar kita juga dipercayain sama pasangan kita. Dan dibilang sulit atau enggak, ya yang pasti sulit. Karena sebilang percayanya kita, apalagi saya posesif, bisa dibilang posesif, tapi nggak ngekang ya. Posesifnya artian takut kehilangan, makanya disitulah kepercayaan dibutuhkan. Kayak gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya ditanya percaya apa enggak, percaya mah percaya aja ya, kayak ya udah percaya gitu di sana dia kerja gitu. Tapi alasannya ya awalnya aku kadang kayak suka netting juga ya, overthinking kayak aduh jauh gitu, aku nggak tahu kan dia ngapain di sana gitu-gitu. Tapi karena dia juga suka ngeyakinin aku, terus ya udah aku juga kayak mikir ya udahlah biarin gitu, kalau misalnya dia mau ngapa-ngapain juga yang penting di sini aku nggak yang duluan ngapa-ngapain gitu, kayak ya udah baik aja gitu. Jadi ya udah kayak gitu sih kurang lebih. Yakin berarti ya, harus yakin percaya. Iya benar, sama harus pasangan. percaya kayak gitu sih. Sempet ada putus nyambung gitu nggak sih sama pasangan?
Kalau putus nyambung, ya sempat ada gitu. Sempat ada sih kayak mungkin capek juga ya gara-gara jarang ketemu gitu. Jadi miskom juga gitu. Terus sama-sama capek kayak gitu sih. Jadi sempat pernah putus tapi alhamdulillah bareng lagi gitu sih. Selama LDR, percaya banget sih. Soalnya waktu kehitungnya dia tuh pacar pertama lah. Soalnya suka banget gitu sama dia tuh. Dia juga tipikalnya tuh nggak suka main sama cowok lain gitu, nggak suka teman-teman laki-lakinya tuh sedikit gitu. Jadi percaya aja sih, soalnya tuh setiap hari juga hampir tiap hari chattingan gitu. Jadi, Kamu tahu dari mana tuh pasangan gak suka main sama teman lainnya? ya kan aku kenal dia gitu, jadi ya percayalah dia nggak akan terlalu ini gitu. Walaupun pernah gitu ya sesekali di story-nya gitu di Instagram main sama temen laki-lakinya gitu, tapi ya ada cuman teman doang mah ya nggak akan apa-apa lah. Tapi tetap menghubungin ya Iya. sebelum mau Ya main. tetap saling ngabarin gitu. Kalau aku sih tipikal orang yang percayaan banget, selagi emang selalu kabar-kabaran gitu loh Kak. Jadi kalau menurut aku LDR tuh yang penting komunikasinya. Jadi sekalipun kita nggak LDR tapi komunikasinya jelek tuh percuma. Kalau menurut aku ya. Terus kalau dibilang percaya apa enggak tuh ya percaya aja karena emang komunikasinya baik-baik aja. Gitu. Orang yang percaya banget sama polos tuh beda tipis gak sih? Kayak gampang dibohongin gak Oh my sih God. sama pasangannya? Aduh jangan gitu kakak bikin overthinking mulu. Enggak, aku harus selalu snuzon. Percaya, aku percaya. Berarti harus tetap percaya ya sama pasangan. Kan kuncinya pacaran tuh harus selalu percaya, saling percaya. Sebenarnya kalau misalkan untuk kita berjauh-jauhan, aku lebih percaya sama diriku sendiri. Pertama itu adalah poin pertama, untuk percaya pada diri sendiri agar tidak mengkhianati dia. Kalau misalkan gitu ya feedbacknya mungkin juga bagus dari dianya untuk tidak mengkhianati aku juga. Kayak gitu sih aku percayanya. Even kalau misalkan misalkan dia selingkuh atau gimana ya bodo amat lah gitu. Kalau misalkan tahu ya udahan aja, sesimpel itu kok gitu. Karena ya di muka bumi ini kan cewek nggak cuma dia, ada sekitar 7,52 miliar gitu penduduk bumi ini. Masih banyak lah, bisa nyari lagi aja. Walaupun ya pasti galau mah ada. Pasti galau-galau mah ada gitu. Tapi yang terpenting adalah bikin percaya dia dulu. Kalau aku sih ya, bikin percaya dia untuk mempercayai aku. Dia juga pasti mempercayakan, saling percaya lah intinya gitulah. Gimana sih belibet? Percaya banget. Gak boleh terlalu percaya banget sih buat hal apapun ya sebetulnya. Tapi kalau misalkan ditanya percaya atau enggak, aku percaya sih karena sebelum LDR-nya, dan aku kasih saran juga nih buat kalian yang mau jalanin LDR, kayak sebelumnya tuh kalian lebih pastiin diri kalian tuh sebenarnya siap apa enggak sih buat jalanin hubungan LDR gitu. Karena menurut aku LDR tuh bukan cuman hal main-main doang gitu loh. Kayak menurut kalian kayaknya gampang deh, siap deh, terus dijalanin aja deh pokoknya. Yang penting nanti juga kayaknya gak tau lah ya kedepannya kayak gimana. Tapi kalau kata aku jangan kayak gitu sih. Makasih ya udah nyempetin waktunya untuk bisa berkesempatan mengikuti konten Cobdos kali ini. Oke. Seru gak sih? Seru banget, kayak bisa cerita pengalaman, terus kayak bisa ngasih gambaran gitu kalau LDR tuh nggak seserem itu tapi nggak semudah itu juga gitu. Ih, kayak so iya banget ya. Tapi dengan proses itu akhirnya pengalaman aku sendiri sampai sekarang kan udah nikah, udah punya anak juga. Nah itu prosesnya ada LDR-nya juga, ada putus nyambungnya. Nah kita di dalam LDR itu perlu adanya kedewasaan juga. Tanpa kedewasaan kita nggak bakalan bisa nerima pasangan kita apa adanya. Dan di situ pun kita harus ada komitmen yang paling penting. Kalau komitmennya udah mateng, mau segimana jauh pun, aku di Belanda, dia di Sukabumi, tapi bisa aja terus gitu hubungannya. Walaupun ya cekcok udah umum ya pada hubungan
kalau kayak gitu sih nggak aneh kalau berantem kayak gitu. Tipsnya tuh yang pertama saling percaya, yang kedua komunikasi, yang ketiga apa ya? Ya udah dua itu deh yang paling penting, percaya sama komunikasi. Yang penting bisa saling percaya, bisa saling ngejaga komunikasi gitu. Soalnya banyak teman-teman yang ngelakuin LDR juga gitu. Orang tua juga sih kehitungnya LDR, suka LDR soalnya kan bapak pindah kerja gitu. Jadi mama suka ditinggal keluar kota gitu-gitulah sih. Jadi bisa aja kok, aman-aman aja. Maksudnya dianya kerja dan LDR-nya beda negara. Terus dia di Jepang, aku di Sukabumi. Kalau pengalamannya gitu sih, nano ya, LDR namanya juga. Apa ya, seneng, sedih, pokoknya campur aduk. Saya telah melakukan survei di story Instagram waktu itu, dan beberapa orang memang hampir sekitar 80% menjawab tidak mungkin untuk LDR kemudian berhasil. Tapi kita tahu satu kisah di mana waktu itu manusia pertama juga LDR, Nabi Adam ketika dia turun ke bumi pisah jauh kan. Nabi Adam di mana, Hawa di mana. Tapi kemudian dari LDR itu mereka bersatu. Itu sih saya memegang teguh itu. Walau sebenarnya waktu itu Nabi Adam dan Siti Hawa LDR nggak ada saingan, jadi nggak mungkin selingkuh. Jadi mah banyak orang di situ, di tikungan ada cowok gitulah. Gitu sih. Tapi saya kalau misalkan emang jodoh nggak kemana-mana. Iya, yang pasti jodoh nggak akan kemana-mana ya. Iya. Bakalan ketemu lagi. Iya betul, itu dia. That's right. Gimana nih konten kali ini, seru nggak sih? Seru sih, soalnya aku bisa menceritakan pengalamanku suatu LDR, karena emang aku banyaknya LDR, pacaran yang LDR sih lebih banyaknya. Seru aja gitu. Oke, makasih ya udah mampir berpartisipasi dalam konten kali ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Ini boleh dibawa nggak sih, enak soalnya? Bye. Bawa. Dadah. Dadah. Oke, thank you. Dadah, makasih juga.